Ketika kamu minta pelangi kepada Allah, maka jangan kaget jika yang turun adalah hujan badai. Karena untuk mendapatkan pelangi yang indah harus melewati proses hujan badai. Begitu juga dengan kehidupan. Kita sering meminta kepada Allah untuk datangnya pelangi dalam bentuk kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi ketika hujan yang turun berupa kesulitan, tantangan, cacian, makian, diremehkan, kita jadi mempertanyakan Allah, mengeluh kepada Allah. Padahal itu adalah tanda bahwa doa-doamu sedang bekerja. Allah sedang mengabulkan doamu. Kamu sedang berjalan di atas doa yang kamu minta. Kan kamu mintanya pelangi, maka lewatilah proses hujan badai itu. Karena tidak ada pilot yang hebat tanpa melewati turbulence, tidak ada pelaut yang handal tanpa melewati ombak, dan tidak ada keindahan kupu-kupu tanpa melewati proses kepompong. Maka bersabarlah, karena Allah sedang mempersiapkan hadiah yang indah untukmu. Pelangi yang indah insya Allah akan nampak di hidupmu. Barakallahu. Jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisap itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Mau kerja silahkan, mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Saya tidak ingin bersaing dengan siapapun. Saya miskin harta, juga miskin ilmu. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Mau menjatuhkan saya, silahkan. Mau memfitnah saya, juga silahkan. Wallahi, itu tidak berpengaruh di hidup saya. Wa ma akramakum indallah. Meskipun seisi dunia ini membenci saya tidak peduli. Setidaknya saya sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan belajar untuk tidak membenci siapapun dan tidak memandang rendah siapapun. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Sesusah-susahnya hidup, kalau kita ditemani orang yang tepat, akan jadi menyenangkan. Seenggak enak-enaknya hidup yang sedang kita alami, kalau di sebelah kita adalah orang yang menyenangkan, semua tuh terasa biasa-biasa aja dan gak akan kenapa-napa. Dan ternyata seberat apapun masalah, kalau kita dibersamai orang yang tepat, semua terasa ringan. Ini tentang siapa orang di sebelah kita. Mau dunia hancur menghantam, kalau pasangan kita itu berpihak pada kita, mensupport kita, kita akan bangkit dan pulih lebih kuat. Dan sebaliknya, seringkali jatuh terpuruk karena memang di sebelahnya bukan membuat bangkit, tapi malah membuat makin jatuh terpuruk.